Di mata Soekarno, profesi pelacur tidak selamanya kotor dan menjijikan. Ia justru bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar. Dalam hal ini Soekarno melihat ada potensi yang bisa dioptimalkan dari keberadaan para pekerja seks komersial ini. Seperti sudah dipaparkan di banyak sumber sejarah, Soekarno hijrah ke Bandung bersama sang istri yang baru dinikahinya, yakni Siti Utari, untuk melanjutkan pendidikan di Technische Hogeschool atau Institut Teknik Bandung. Di kota kembang ini, geliat Soekarno di dunia pergerakan kian menjadi-jadi. Nyaris tiada hari tanpa aktivitas politik yang ia lakoni. Karena aktivitas politiknya itulah Soekarno menjadi salah satu tokoh pergerakan yang paling sering mendapat masalah dengan pihak keamanan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Untuk memastikan Soekarno dan tokoh-tokoh pergerakan lainnya tidak menjalankan aktivitas politik, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengerahkan agen-agen rahasia mereka untuk mengikuti kemanapun dan dimanapun Soekarno berada. Seperti dikutip Tirto.id dalam buku yang berjudul Hantu di Gol, Takashi Shiraishi menulis, pemerintah Hindia Belanda telah membuka dinas rahasianya yang bernama Politiek Inlichtingendienst atau PID di seluruh Hindia Belanda dengan maksud memata-matai kaum pergerakan. Melihat situasi tersebut, Soekarno tidak tinggal diam. Dalam autobiografinya yang berjudul The Untold Story Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat, Soekarno mengaku cukup kesulitan untuk menjalankan pertemuan atau membuka ruang diskusi terbuka karena polisi rahasia PID bertebaran di mana-mana. Sadar bahwa kondisi itu tidak memungkinkan baginya bergerak bebas, Soekarno kemudian memilih tempat pelacuran. Ya, Anda tidak salah dengar. Soekarno memilih lokalisasi sebagai kamuflase untuk menutupi agendanya yang sesungguhnya. Akibat keseringan mengunjungi tempat pelacuran, pihak polisi rahasia PID mulai mencurigai ketidakberesan pergerakan Soekarno. Sehingga pada suatu ketika Soekarno dipanggil menghadap kepala polisi rahasia untuk dimintai keterangannya seputar aktivitas selama ia berada di tempat pelacuran. Singkat cerita, proses interogasi yang dilakukan PID terhadap Soekarno menjadi sia-sia belaka, sebab siapapun mahfum bahwa lelaki yang berkunjung ke tempat pelacuran tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk cuci busi alias ngik-ngik, dan Soekarno jelas menggunakan alasan itu untuk mengelabui pihak PID tadi. Masih dari sumber yang sama, setelah mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia, Soekarno merekrut sekitar 670 orang wanita pelacur di dalamnya dan menjadikan mereka sebagai anggota. Keberadaan para PSK di organisasi ini rupanya memiliki tujuan khusus yang tidak sembarang orang atau tidak sembarang anggota bisa melakukannya. Soekarno mengakui bahwa pelacur adalah mata-mata yang paling baik di dunia. Setidaknya, mereka menurutnya lebih hebat dibanding intel Melayu yang suka bawa handy-talkie dan berjaket hitam, atau dalam istilah populer yang sekarang, tukang bakso keliling. Kepada kolega-koleganya di Partai Nasional Indonesia, Soekarno pernah mengajarkan, kalau menghendaki mata-mata yang jempolan, berilah aku seorang pelacur yang baik.
daya tarik seks pelacur menjadi alat penting dalam dunia intelijen. Hasilnya sungguh mengagumkan Soekarno dan juga para koleganya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan para pelacur itu untuk membantu kaum pergerakan nasional. Paling tidak, kata Soekarno, ia dapat menyuruh mereka, para pelacur ini, menggoda polisi Belanda. Jalan apalagi yang lebih baik supaya melalaikan orang dari kewajibannya selain mengadakan percintaan yang bernafsu dengan dia? Begitu kata Soekarno. Selain mengelabui polisi, para pelacur itu bisa juga mengorek keterangan dari polisi itu dengan daya goda birahi yang menggetarkan polisi-polisi kolonial. Dan betul mereka memperoleh bocoran informasinya tersebut. Polisi-polisi yang tolol ini tidak pernah mengetahui dari mana datangnya keterangan yang diperoleh oleh Soekarno. Apa yang dilakukan oleh para pelacur terhadap polisi itu sangat sulit dilakukan oleh kader partainya yang lain. Selain mengelabui dan mengorek informasi dari aparat kolonial, mereka juga, para pelacur ini, menyumbang harta. Karena mereka selalu didatangi laki-laki hidung belang yang mencicipi tubuh mereka dengan imbalan uang, mereka lebih sering punya uang dibanding anggota partai yang dipimpin Soekarno. Para pelacur ini menjadi penyumbang yang baik apabila memang diperlukan. Soekarno tentu paham dengan baik soal sejarah di dunia intelijen bahwa perempuan merupakan agen rahasia terbaik yang telah mencatatkan sejarahnya di dunia. Berhubung kaum moralis sudah banyak di zaman itu, maka Soekarno juga sering mendapat kecaman. Salah seorang rekannya, Ali Sastro Amijoyo, melayangkan kritik atas ide Soekarno yang memasukkan para pelacur sebagai bagian dari anggota partai. Bagi Ali, hal itu amatlah sangat memalukan. Kita merendahkan nama dan tujuan kita dengan memakai perempuan sundal. Ali juga pernah bertanya alasan mengapa Soekarno mengumpulkan 670 orang pelacur. Lantas, apa jawab Soekarno? Sebabnya ialah karena saya menyadari bahwa saya tidak akan dapat maju tanpa suatu kekuatan. Saya memerlukan tenaga manusia, sekalipun itu tenaga perempuan. Bagi saya, persoalannya bukan soal bermoral atau tidak bermoral. Tenaga yang ampuh itulah satu-satunya yang kuperlukan. Begitu kata Soekarno dengan tegas. Dan alasan ia memilih para pelacur ini adalah karena mereka memiliki daya penarik seperti besi berani.